Metamorfosis pada serangga dikendalikan oleh sejumlah hormon. Ada beberapa jenis variasi hormon yang mengendalikan proses metamorfosis insekta ini. Tapi pada umumnya mengikuti pola seperti ini. Jadi metamorfosis serangga itu dimulai oleh hadirnya hormon protorasikotropik yang dihasilkan oleh sel-sel neurosekretory yang ada pada otak serangga. Nanti kemudian hormon ini yang akan merangsang kelenjar protoraks untuk menghasilkan ecdison. Nah, ecdison ini adalah hormon yang belum aktif. Supaya aktif kemudian dia harus dirubah menjadi hidroksi ecdison pada jaringan perifer tubuh serangga. Nanti kemudian hormon hidroksi ecdison inilah yang akan bekerja sama dengan hormon lain yang disebut dengan juvenile hormone yang dihasilkan oleh struktur yang ada di dasar otak serangga yang disebut dengan corpus allata. Jadi corpus allata menghasilkan juvenile hormone yang nanti bekerja sama dengan hidroksi ecdison ini. Tapi supaya dia bisa fungsional, maka juvenile hormone ini harus terikat dengan protein pengikatnya. Dia harus terikat dengan juvenile hormone binding protein. Nah, kondisi dari struktur yang ada di sini ditentukan oleh perbandingan antara jumlah juvenile hormone terhadap jumlah hidroksi ecdison yang ada di dalam hemolimfe serangga atau darah serangga. Nah, ketika kadar juvenile hormone tinggi, maka kemudian hidroksi ecdison akan bekerja sama dengan juvenile hormone untuk mempertahankan struktur larva ini. Jadi larva akan tetap menjadi larva. Dia tidak akan berubah menjadi pupa kalau kadar juvenile hormone ini tinggi. Nah, tapi kalau kadar juvenile hormone turun, maka kemudian hidroksi ecdison akan merangsang terjadinya transkripsi gen-gen yang menjadi protein-protein yang membentuk pupa, sehingga kemudian larva akan berpindah dari tahap ini menjadi tahap pupa. Nah, ketika juvenile hormone tidak dibentuk lagi, maka hidroksi ecdison akan bekerja sendiri, merangsang terjadinya transkripsi gen-gen yang menjadi protein-protein penyusun imago, sehingga pupa akan bertransformasi menjadi imago. Itu kurang lebih proses umum yang terjadi pada metamorfosis serangga ini. Nah, kalau bicara tentang molting yang dikendalikan oleh hormon tadi, maka molting sendiri adalah proses lepasnya eksoskeleton yang menutupi bagian luar tubuh serangga. Jadi proses molting itu dikendalikan oleh hormon. Jadi bagian terluar tubuh serangga yang disebut dengan exoskeleton itu bisa lepas ketika serangga sedang bermetamorfosis, karena misalnya ukuran exoskeleton itu sudah tidak mampu menampung ukuran larva yang ada di dalamnya. Oleh karena itu bagian tersebut, exoskeleton yang sudah tidak muat itu harus dilepaskan
kemudian diganti dengan exoskeleton yang baru. Itu yang disebut dengan molting. Nah, sebelum bicara tentang molting, maka struktur exoskeleton itu harus dipahami dulu. Jadi exoskeleton pada serangga itu dibangun oleh kutikula. Jadi kutikula itu adalah campuran antara kitin dengan lapisan-lapisan lain yang tersusun atas lilin dan struktur yang lain. Kalau kutikula itu kutikula yang menyusun exoskeleton serangga itu diurai, maka ada dua lapisan utama. Lapisan terluar disebut dengan epicuticle. Di atas dua lapisan, yang terluar adalah outer epicuticle. Di dalamnya ada lapisan inner epicuticle. Ini yang menyusun epicuticle itu. Nah, di bawah lapisan epicuticle ada lapisan procuticle yang dibangun oleh exocuticle dan endocuticle. Nah, procuticle ini yang berbatasan dengan epidermis melalui lapisan Smith ini. Epidermis sendiri bertumpu pada membran basal. Nah, antara lapisan Smith dengan inner cuticle ada pori yang menghubungkannya. Ada pori yang menghubungkan antara lapisan Smith dengan inner cuticle ini. Kalau bagian epicuticle-nya kita urai lebih jauh lagi, ada sejumlah lapisan lain. Ada lapisan lilin yang saya sebutkan tadi. Ini ada dua lapisan. Kemudian ada kutikulinnya. Kemudian bagian terluar ada lapisan semen. Nah, jadi unsur utama penyusun kutikula itu adalah kitin. Kitin sendiri adalah polimer dari N-asetilglukosamin. Ini adalah N-asetilglukosamin. Kalau dia membentuk polimer, nanti polimer kitin itu akan saling bersinambung, akan saling terhubung melalui ikatan hidrogen. Nanti sejumlah serat kitin akan membentuk struktur yang disebut dengan mikrofibril. Mikrofibril inilah yang kemudian akan menyusun diri membentuk lembaran mikrofibril seperti ini. Kemudian sejumlah lembaran mikrofibril akan menyusun diri dengan orientasi yang berbeda-beda seperti ini. Sehingga kalau kemudian ini kita sayat pada salah satu sisi, maka akan tampak orientasi yang berbeda tadi. Ini adalah lapisan mikrofibril yang tersusun melintang. Kemudian di paling bawah ada yang tersusun membujur. Nanti di antara keduanya ada mikrofibril yang tersusun menyerong, oblik. Nanti mikrofibril ini akan berikatan silang dengan protein matriks yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang menyebabkan sehingga kemudian kutikula yang menyusun exoskeleton serangga itu sangat kuat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kitin yang menyusun kutikula pada exoskeleton serangga itu bahkan lebih kuat dari tulang. Jadi exoskeleton pada serangga itu lebih kuat daripada endoskeleton pada kelompok hewan vertebrata misalnya. Nah, molting seperti yang disampaikan tadi itu dikontrol secara hormonal. Di samping hormon-hormon yang disebutkan tadi, ada hormon lain yang ikut terlibat dalam proses molting ini. Ada eclosion hormon, ada hormon bursikon. Proses molting bisa dibagi menjadi 7 tahapan. Ada tahap apolisis, kemudian sekresi epikutikula baru, kemudian
penumpukan, penyusunan dan penumpukan lapisan prokutikula. Ini yang tahapan ini yang dikendalikan oleh hormon Ecdysone. Nah, nanti kemudian tahapan ini berlanjut pada satu tahap yang disebut dengan ekdisis. Proses ekdisis dikendalikan oleh hormon eclosion. Nah, 3 tahap berikutnya yaitu ekspansi, kemudian pengerasan dan penggelapan warna kutikula, serta sekresi endokutikula itu diatur oleh hormon lain yang disebut dengan hormon bursikon. Nah, kalau kita lihat apolisisnya saja, apolisis itu adalah proses lepasnya epidermis dengan kutikula yang ada di atasnya. Jadi lapisan kutikula yang ada di atas itu lepas dari lapisan epidermis yang ada di bawahnya. Sehingga antara kutikula lama dengan epidermis terbentuk rongga, terbentuk space. Nanti kemudian rongga itu yang akan diisi oleh sejenis substansi yang disebut dengan molting gel. Molting gel. Molting gel ini dihasilkan oleh sel-sel epidermis dan kelenjar-kelenjar dermal yang ada di sini. Nah, setelah terjadi apolisis, nanti kemudian diikuti dengan sekresi epikutikula. Jadi bahan-bahan pembentuk epikutikula akan disekresikan oleh sel-sel epidermis yang ada di sini, termasuk kelenjar-kelenjar yang ada di sini. Kemudian diletakkan tepat di atas lapisan epidermis ini. Nah, bahan dasarnya adalah kutikulin yang ada di luar dan lapisan protein yang ada di dalam. Jadi ada 2 lapisan yang menyusun epikutikula, yaitu outer epicuticle yang tersusun atas kutikulin, dan kemudian inner epicuticle yang tersusun atas lapisan protein jenis lain. Itu proses sekresi epikutikula. Proses yang ketiga adalah penumpukan substansi prokutikal. Jadi kutikula yang baru terbentuk itu disekresikan dalam bentuk serabut kitin. Jadi disekresikan dalam bentuk serabut kitin, mikrofibril kitin. Nah, supaya prokutikula itu bisa disekresikan di tempat tersebut, maka kemudian kutikula lama yang ada di atasnya itu harus dihancurkan. Proses penghancurannya itu dikerjakan oleh enzim-enzim pencerna yang dihasilkan oleh kelenjar molting yang ada di struktur ini. Nanti prokutikula yang baru terbentuk itu akan menyusun lapisan endokutikula ini. Sementara lapisan eksokutikula baru itu berasal dari hasil pencernaan kutikula yang lama. Jadi kutikula yang lama yang dihancurkan oleh enzim-enzim pencerna yang dihasilkan oleh kelenjar molting itu bisa didaur ulang membentuk eksokutikulanya ini. Sementara endokutikulanya adalah mikrofibril kitin yang baru dibentuk oleh sel-sel epidermal yang ada di struktur ini.